Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Murad Divanda di channel YouTube Murad Divanda. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang alam dan ekologis Melayu Riau. Bagaimana keseruannya? Mari simak videonya. Berbicara alam Melayu, kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri. Menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam terkembang jadi guru adalah ingatan ekspresi-ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dan lingkungannya. Hal ini tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian masyarakat Melayu, misalnya dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang. Diawali dengan menebas semak-semak, kemudian menebang pohon-pohonnya, menutuh, melandang, membakar, memerun, membersihkan, dan meratakan tanahnya merupakan bagian dari proses membuka ladang. Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, barulah dapat menanam padi. Lain pula dalam adab melukah ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlubang besar supaya hanya ikan yang berukuran besar saja yang tertangkap. Ikan yang masih kecil dapat lepas dan tumbuh hingga dewasa. Perburuan yang dilakukan orang Melayu tidaklah selalu dilakukan. Pada waktu-waktu tertentu, seperti keperluan mendesak, perhelatan negeri, dan pada masa-masa yang berjarak cukup lama, berburu baru boleh dilakukan. Begitu pula dalam kegiatan merambah, orang Melayu melakukan pekerjaan ini hanya sekali dalam setahun. Nah, berbicara tentang ekologi, apa sih itu ekologi? Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. Maksudnya, terjadi secara berhubungan. Yang pertama, kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti gerak ekologis. Lebih jelas dapat dilihat dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan yang menampilkan penerimaan terhadap alam semesta sebagaimana adanya. Antara lain, dipresentasikan dalam berbagai ritus pemujaan atau termasuk di dalamnya menyembah. Kedua, resiprokal. Wujud dalam alam lingkungan dieksplorasi, ditelisik, dibaca, dan diakrabi, diposisikan sebagai subjek tempat berbagi kognisi, emosi, dan keperluan-keperluan, serta berbagi berkah. Hal ini dapat dilihat dalam ekspresi-ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Dalam konteks relasi kepatuhan referensial dan resiprokal, ekologi dan kebudayaan berada dalam senyawa, teks dan konteks, semacam analogi dengan hubungannya antara sarang dan burung-burung, tanah dan tumbuh-tumbuhan, air dan segala hewan di dalamnya. Yang ketiga, objek eksploratif. Dalam lingkungan dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan pragmatis manusia. Lingkungan ditempatkan sebagai sumber daya alam semata yang dipersembahkan untuk memenuhi hasrat tak terbatas manusia
Dominasi pandangan ini memaparkan praktik-praktik penghancuran ekosistem yang membawa dunia ke kehidupan serba terancam. Kemudian, ekologi fisik di Riau. Yang pertama adalah hutan, merupakan satu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai bentuk kebesaran Yang Maha Pencipta, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Sangat amat penting menjalin hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan hutan. Orang Melayu melihat hutan sebagai sumber semula, jadi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hasil-hasil hutan seperti buah-buahan, ubi, pucuk kayu, umbut, dan sebagainya merupakan bahan makanan utama sejak zaman silam. Ada di kalangan mereka menanam durian, petai, dan seumpamanya secara ekonomis untuk kegunaan jangka panjang. Hutan juga menjadi tempat perburuan. Keperluan untuk menangkap hewan liar telah mendorong mereka menciptakan berbagai alat tangkapan dan senjata untuk memburu seperti sumpitan, lembing, ranjau, jebak, jerat, bubuk, lukah, belat, dan sebagainya. Hutan juga menjadi sumber penting dalam pembentukan ide tentang sistem kepercayaan dan ritual upacara tradisional masyarakat Melayu. Hutan hujan tropis yang senantiasa malar hijau disifatkan sebagai satu kawasan yang sejuk dan dipercaya menjadi kediaman makhluk halus seperti semangat, penunggu, orang bunian, dan sebagainya. Sistem kepercayaan dan perobatan tradisional ini berperan besar dalam pembentukan hubungan harmonis sesama manusia. Selanjutnya adalah tanah. Hutan dan tanah, dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Jika hak dan marwah itu terganggu, maka terganggulah martabat yang punya. Masyarakat Melayu mengenal hutan tanah yang menjadi milik kelompok, kaum, atau masyarakat tertentu yang lazim disebut tanah wilayah atau tanah ulayat yang diatur oleh hukum adat dan dihormati oleh hukum negara. Hutan tanah yang tergolong tanah adat ini, pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatannya dilakukan oleh raja dengan surat salah satu dari 4 anasir asal kejadian dalam alam Melayu, dan wilayah yang dalam alam Melayu menjadi tempat kawasan bangunan istana, rumah, dan pondok. Selain itu, tanah merupakan anasir keempat dalam alam Melayu melengkapi api, air, dan angin. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penepis dari pengetahuan empirik dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan dituangkan dalam adat orang Melayu, maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenaan dalam hal ini. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarat dan mengajarkan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam hadis. Berkenaan dengan pantang larang dalam dunia kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancaman larangan karena ada ancaman. Menyangkut dengan itu, ancaman malu bagi yang melanggar pantangan dikenakan bagi orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam 7 ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral.
Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, khususnya, dan kebudayaan dunia umumnya. Di samping aneka budaya lainnya, budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut Sanchin, Direktur Bidang Lintas Sosial Budaya Sapir Institute tahun 2009 mengemukakan bahwa Melayu yang identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat merupakan integritas yang solid. Menurut Isjoni tahun 2007, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai ini adat kaum. Masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat. Seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki bini, adat bercakap, dan sebagainya. Dalam sistem budaya, orang Melayu dapat dilihat dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya memberi pedoman dan arahan agar lingkungan terpelihara. Semuanya terkandung dalam berbagai aspek budaya, baik secara lisan maupun dalam tindakan, perbuatan yang nyata. Salah satu tradisi orang Melayu dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan cara berladang di daerah rawa-rawa. Mempunyai kebiasaan menanam rumbia dan rumbai di tepi ladang mereka. Oke teman-teman, kita udah berada di penghujung video. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terkhusus untuk saya yang menyampaikan. Saya Murad Ikhwan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.